Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana kami diberi kesempatan untuk melihat proses belajar mengajar di SDN Sungai Mia 11. Pada tahap awal, kami melakukan analisis serta pengolahan data. Ada 3 aspek yang kami analisis, yaitu aspek kesiapan pelaksanaan pembelajaran, kinerja guru, serta efektivitas pembelajaran. Masuk ke aspek yang pertama, yaitu kesiapan pelaksanaan pembelajaran. Guru telah memiliki penguasaan materi yang baik dan kesiapan dalam mengembangkan metode serta media pembelajaran. Murid secara umum siap mengikuti pembelajaran dan suasana kelas sudah mendukung. Dari temuan tersebut, kami melihat adanya peluang untuk semakin memperkuat pembelajaran, misalnya melalui penyediaan panduan penggunaan media, variasi metode, serta pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan belajar murid agar pembelajaran berjalan lebih optimal. Masuk aspek yang kedua, yaitu kinerja guru. Guru telah menunjukkan interaksi yang positif dengan murid, penyampaian materi yang jelas, serta pendampingan yang baik selama proses pembelajaran. Dengan penguatan kecil serta variasi metode yang mudah diterapkan, pembelajaran aktif dapat terus ditingkatkan. Lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu efektivitas pembelajaran. Proses belajar mengajar telah berlangsung cukup terarah dan sebagian besar tujuan pembelajaran telah tercapai. Kedepannya, pembelajaran masih memiliki ruang untuk dikembangkan melalui variasi media dan kegiatan serta penguatan pemahaman materi yang lebih kompleks agar pengalaman belajar murid semakin bermakna. Nah, adapun berdasarkan hasil analisis kami menyusun rekomendasi berupa pedoman implementasi metode dan media pembelajaran aktif pada setiap pertemuan kelas. Pedoman ini dirancang sebagai dukungan bagi guru dalam memilih aktivitas pembelajaran yang sederhana, mudah diterapkan, dan bermakna. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan efektif, serta berperan sebagai pendamping praktis tanpa menambah beban guru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pedoman yang kami rancang, yaitu yang pertama, memberikan dukungan bagi guru untuk memperkaya variasi metode yang sederhana. Yang kedua, mendorong keterlibatan serta partisipasi murid. Dan yang ketiga, membantu memperkuat kemampuan guru dalam memilih serta menerapkan metode pembelajaran aktif. Selanjutnya, kota kompetensi dari pedoman yang kami rancang. Yang pertama, memahami konsep metode dan media pembelajaran aktif. Dan yang kedua, memilih metode media pembelajaran aktif. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran aktif. Dan yang keempat, guru mampu menerapkan metode pembelajaran aktif dalam secara konsisten pada setiap pertemuan di kelas. Selanjutnya yaitu ini adalah buku pedoman sudah kami cetak. Dalam buku pedoman ini kami menyediakan berbagai macam metode dan media yang dapat Bapak Ibu gunakan. Selain itu kami juga menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan metode dan media pembelajaran aktif di kelas. Dan terakhir kami juga memberikan panduan penggunaan media digital sekaligus merekomendasikan media digital apa saja yang cocok di sekolah dasar. 3 komponen utama pada evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Pada RPP sudah jelas, yaitu agar siswa memahami langkah perjumlahan dan pengurangan sampai 100. Saat observasi, guru juga sudah menjelaskan proses penyelesaian. Jadi murid tidak hanya tahu jawabannya, tetapi paham caranya. Agar lebih optimal, pembelajaran bisa ditambah variasi seperti discovery learning atau problem solving. Pada komponen strategi pembelajaran, sudah melalui pengerjaan LKS bersama sudah membentuk, tetapi kemampuan siswa dan motivasinya belum merata. Akan lebih efektif jika ditambah strategi yang lebih variatif, seperti kerja kelompok atau aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada komponen asesmen pembelajaran, saat ini dilakukan melalui pemeriksaan LKS dan observasi proses belajar, dan sudah sesuai dengan ATP, namun akan lebih kuat jika ditambah instrumen penilaian yang lebih terstruktur dan memiliki panduan yang teknis. Yang pertama adalah instrumen asesmen awal. Itu sudah valid untuk menggambarkan kesiapan dan pemahaman awal murid sebelum pembelajaran dengan pelaksanaan yang cukup konsisten melalui pengamatan dan interaksi awal. Oleh karena itu diperlukan instrumen sederhana agar data tersusun lebih rapi. Yang kedua adalah instrumen asesmen formatif. Sudah relevan dengan proses pembelajaran melalui pemeriksaan LKS, diskusi, dan aktivitas kelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga dibutuhkan lebih penilaian sederhana untuk menjaga objektivitas. Yang terakhir adalah instrumen asesmen sumatif. Sudah sesuai sebagai evaluasi akhir pembelajaran dan mendukung penilaian capaian belajar murid secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, proses pembelajaran telah berjalan dengan lancar. Ada peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk itu, disarankan agar melakukan evaluasi pembelajaran di setiap pertemuan kelas dengan menggunakan instrumen evaluasi penggunaan pedoman pembelajaran aktif yang telah kami rancang. Diharapkan kedepannya dengan menggunakan instrumen tersebut, pembelajaran dapat diperkaya variasi metode dan media yang digunakan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mempermudah pemahaman, dan menjadikan pengalaman belajar lebih menarik serta efektif.